Orang yang tidak sholat itu sebenarnya jamaah sekalian secara tidak langsung dia sedang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah akan dilanjutkan ke salat isya yang sama-sama insyaallah diberkahi, dirahmati dan insyaallah senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di dalam surah Ali Imran jamaah sekalian, ini banyak yang akan kita kaji, tapi kita mulai dari surah Ali Imran terlebih dahulu. Di dalam surah Ali Imran dimulai dari ayat yang ke-133 sampai ayat ke-135, bahkan sampai 136. Kalau minggu bulan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana neraka dan juga salah satu calon-calon orang yang akan menghuninya. Dan hari ini hadirin sekalian, kita akan melihat juga bagaimana ciri-ciri orang-orang yang juga akan menjadi calon penghuni surga. Kalau kemarin penghuni neraka, hari ini penghuni surga. Dalam suatu ayatnya jamaah sekalian, dalam suatu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini ayat jamaah sekalian, ayat ajakan. Ajakan untuk segera, jangan menunda-nunda. Wasari'u kata Allah, bersegeralah kalian semua. Segera kata Allah. Wasari'u, siapapun dia. Apakah dia laki-laki, ataukah dia perempuan, ataukah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, presiden, wakil presiden, semua orang-orang yang beriman, Allah mengajak kita semua jamaah sekalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pertama Allah mengajak kita semua jamaah sekalian kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jamaah sekalian, kalau di dalam surah Az-Zariyat juz ke-27, surah Az-Zariyat, kebiasaan orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni surga itu kata Allah, ternyata orang yang banyak beristighfar. Coba jamaah sekalian, habis sholat tadi istighfar berapa kali? Paling-paling 3 kali. Ya kan?
Padahal dosa yang diperbuat hari ini mungkin ada 50-an kali. Tidak sedekah, tidak baca Quran, ngomongin orang lancar, mata ngelirik ke sana kemari, tak apa yang lihat hari ini macam-macam. Ya kan? Banyak. Tapi istighfarnya cuma 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu buka pintu jalan, buka pintu pulang. Masih mending kalau habis istighfar doa ada ya. Allahumma ufilli wa liwalidayya warhamhuma. Doa masih mending. Ini ada yang enggak sempat sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik kanan langsung pulang. Ada yang seperti itu? Ada. Orang-orang banyak mengharapkan surga Firdaus kepada Allah. Mohon dia doa kepada Allah. Ya Allah, beri aku surga Firdaus, surga Jannatun Naim. Dia minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tapi amal-amalnya untuk mendekati surga itu ternyata amalan anak TK. Baca Fatihah aja belum lurus. Hafalan surah Al-Qur'annya lebih banyak anak-anak TK, TKIT. Anak STIT sudah 2 juz. Dia sendiri ngajinya masih beletak-beletot. Tapi kalau doa, pingin surga Firdaus ya Allah, surga Firdaus. Kata malaikat, mana pengorbananmu mau ke surga Firdaus itu? Ternyata apa jamaah sekalian? Allah menceritakan salah satu karakternya orang-orang yang menjadi penghuni surga itu, kata Allah. Sebelumnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidur, banyak salat malam. Mereka bangun, salat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Banyak salat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Setelahnya nanti ayat ada berikutnya jamaah sekalian. Kaget saya. Ternyata bunyinya. Ternyata apa yang terjadi? Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang menjadi calon-calon penghuni surga itu, kata Allah, salah satu kebiasaannya waktu di dunia, mereka banyak memohon ampun kepada Allah, terutama di waktu-waktu sahur. Kapan waktu sahur itu jamaah sekalian? Waktu mulai dari kurang lebih 3:30 sampai menjelang subuh. Atau kalau mau waktu sahur benar, kurang lebih 45 menit sampai menjelang waktu subuh. Atau 1 jam menjelang subuh, itu termasuk waktu-waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Karena biasanya kalau dia bangun 1 jam sebelum subuh, biasanya dia minimal ngaji dulu. Ngaji aja. Alif Lam Mim. Ngaji, baca Quran. Kadang dia mungkin masih banyak waktu salat dia. Setelah itu, dia banyak memohon ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, dalam surah Az-Zariyat itu. Mohon ampun, apapun bentuknya, yang jelas memohon ampun. Ada yang istighfar banyak, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada yang ya Allah, Allahumma ufilli wa liwalidayya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ada yang baca Sayyidul Istighfar, baca Sayyidul Istighfar banyak-banyak dia, merasa diri banyak dosa dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang memiliki kebiasaan sering memohon ampun jamaah sekalian, terutama di waktu-waktu sahur, inilah mereka salah satu calon-calon penghuni surga. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Boro-boro mau bangun di waktu sahur 1 jam sebelum subuh. Kadang-kadang muazzinnya udah qomat baru bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung baru. Setiap hari begitu. Kapan mau dapatnya? Kecuali kalau dia habis
Tadi jamaah sekalian saking ngantuknya tidur sebentar. Kadang-kadang Nabi jamaah sekalian, beliau habis sholat malam. Nabi itu kalau sholat malam jamaah sekalian, jangan tanya bagusnya dan jangan tanya panjangnya. Nabi pernah khatam surah Al-Baqarah, sambung lagi surah Ali Imran. Panjang. Surah Al-Baqarah minimal 2,5 juz sekali berdiri dalam satu salat malam. Bayangkan jamaah sekalian. Salat tarawih yang jumlahnya 1 juz satu malam dibagi 11 rakaat 1 juz itu mampu menghabiskan 1 jam 15 menit. Itu aja udah banyak orang yang gelisah. 11 rakaat sama dengan menghabiskannya kalau 1 juz bacaannya dari rakaat pertama sampai rakaat ke-11 itu menghabiskan kurang lebih itu 1/4 jam. Itu aja jamaah sekalian. Coba kalau belum pernah jamaah sekalian ikut solat 1 juz satu malam solat tarawih, ikutlah cari-cari masjid dimanapun. Darul Fatah ada, di mana ada. Cari sekali-sekali. Bagaimana panjang. Nabi jangankan 11 rakaatnya, 1 rakaatnya mampu beliau berdiri yang lama. Bisa 1 jaman dan seterusnya. Maka wajar kalau kakinya Rasulullah SAW itu sampai bengkak betisnya. Sampai-sampai Aisyah jamaah sekalian bertanya, kenapa Rasulullah sampai berbuat seperti itu? Karena Nabi itu jamaah sekalian dijamin masuk surga, sudah diampuni dosanya, artinya kesalahannya dihapuskan. Kemudian beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, tapi masih berdiri yang lama dalam solat malam. Maka jawaban Nabi apa jamaah sekalian? Afala akunu abdan syakuro, kata Nabi. Apakah tidak boleh aku wahai Aisyah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Bayangkan jamaah sekalian, seorang Nabi yang paling dekat dengan Allah dijamin masuk surga, beliau masih melakukan solat malam yang begitu panjangnya. Maka apa kabar dengan kita jamaah sekalian? Begitu melimpah ruah dosa yang kita perbuat, begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Surga belum tentu kita dapatkan, neraka na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua darinya. Amin Allahumma. Maka jamaah sekalian mestinya kita jauh, harus lebih bersemangat lagi. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kepada ampunan dari Allah. Kalaupun tidak sempat di waktu sahur, mohon ampun kepada Allah. Minimal jamaah sekalian di waktu habis salat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus begitu jamaah sekalian. InsyaAllah nanti Allah akan mengikis dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan juga kepada surganya Allah. Allah mengajak kita semua jamaah sekalian menuju surganya Allah. Yang mana surganya Allah itu kata Allah seluas arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Itu luasnya surganya Allah jamaah sekalian. Luasnya ampunan Allah dan juga luasnya surganya Allah. Seluas langit dan juga seluas bumi. Besar jamaah sekalian. Apa kata Allah? U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk tadi orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur.
Nah, bagaimana jamaah sekalian? Orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya mereka-mereka ini jamaah sekalian calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama kata Allah, siapa tadi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, calon penghuni surga itu, yaitu orang-orang yang kata Allah yunfiqun, sedekah. Orang-orang yang senantiasa bersedekah, berinfak kata Allah. Termasuk tadi ada yang infak. Kebetulan kotak amal tadi kan lewat. Berapapun. 2.000 jadi, 5.000 jadi, harta, berupa harta jadi. Ada beras-beras kita salurkan, habis panen salurkan, infak, sedekah. Fis sarra'i wad-dharra. Orang ini jamaah sekalian, ini yang kita kadang-kadang sulit untuk mengerjakannya jamaah sekalian. Karena kondisinya dua keadaan. Jadi orang bertakwa itu kata Allah, orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mensedekahkan harta-hartanya yang Allah rezekikan kepada mereka, fis sarra'i wad-dharra kata Allah. Dalam keadaan orang ini, baik dia dalam keadaan lapang maupun dia ini dalam keadaan sempit. Jadi orang ini jamaah sekalian pokoknya rajin berinfak dia. Mau duitnya banyak, mau duitnya sudah habis, atau pas-pasan kehidupannya, atau dia jadi orang kaya, rajin aja dia berinfak. Nah ini salah satunya calon penghuni surga. Nah kita jamaah sekalian kadang-kadang hanya bersedekah, berinfak kalau mengalami kelapangan. Jika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan membutuhkan, banyak orang menahan diri dari berinfak dan bersedekah. Menahan diri dia. Kita aja masih butuh katanya. Tak usah infak lah. Kan gitu. Padahal jamaah sekalian, termasuk amal yang paling baik itu adalah tatkala kita bersedekah sementara kita juga masih membutuhkan. Tapi dia pun mengeluarkan sedekah itu. Dan ini adalah perkara yang berat jamaah sekalian. Dua keadaan. Fis sarra kata Allah, dia dalam keadaan senang ataupun dia dalam keadaan lapang, rajin berinfak. Wad dharra, dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, tapi juga dia rajin bersedekah, rajin berinfak. Ini salah satunya calon-calon penghuni surga. Maka jamaah sekalian, maka sungguh Allah itu benci sama orang kaya yang bakhil, yang menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk uang, tapi dia jarang, bahkan pelit, bakhil untuk mengeluarkan infak dan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu orang-orang kaya, orang-orang yang berkelapangan, orang-orang bakhil, merasa cukup dengan harta yang dia miliki. Nah, maka nanti jamaah sekalian, fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah, akan kami mudahkan jalan kesukarannya. Maksudnya ada sebagian ulama mengatakan akan Allah mudahkan jalannya menuju neraka. Ada yang orang bilang pokoknya Allah mudahkan dia kehidupannya jadi susah. Susah aja dia. Gelisah aja hatinya. Padahal banyak harta, banyak uang. Bahkan jabatan, tapi pusing aja kerjaannya. Nah ini jamaah sekalian, termasuk keberkahan hartanya hilang. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Berikutnya, nah ini berikutnya jamaah sekalian.
Siapa mereka? Wal kaziminal ghaidh. Yang kedua, di ayat ini jamaah sekalian, banyak ayat-ayat yang lain yang menceritakan calon-calon penghuni surga. Tapi di ayat ini, yang kedua siapa yang disebutkan Allah? Wal kaziminal ghaidh. Orang-orang yang mampu mengontrol emosinya. Itu. Disinggung sama tetangga, mampu dia kontrol. Enggak marahan, enggak cepat marah. Kalaupun dia marah jamaah sekalian, dia mampu menahannya, tidak melampiaskannya serta-merta. Nah, ini berat jamaah sekalian. Waktu dia marah, dihina orang, dicaci orang, atau diejek dan lain sebagainya, mungkin macam-macam dizalimi, tapi jamaah sekalian, dia mungkin marah, tapi mampu mengontrol amarahnya itu sehingga tidak jadi dia luapkan. Karena kadang-kadang jamaah sekalian, orang kalau sudah marah, biasanya ada yang main fisik. Itu yang main fisik nanti terjadi perkelahian, nanti bisa bunuh-bunuhan. Ada yang mungkin makai omongan. Dari omongan nanti juga jamaah sekalian, satunya marahnya memuncak, kemudian mungkin dipenggalnya, mungkin dipukulnya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang beriman jamaah sekalian yang menjadi salah satu calon penghuni surga itu, tatkala dia dalam keadaan marah, maka dia mampu menahan amarahnya, mampu mengontrol emosinya. Bukan berarti dia kalah, tapi dia mampu mengontrol emosinya. Ini salah satu ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi salah satu calon penghuni surga di ayat ini. Makanya Nabi jamaah sekalian, apa kata Nabi? Ada orang itu yang mudah marah. Mudah marah, kerjaannya marah saja. Ada orang yang sebentar-sebentar marah dia. Mentang-mentang dia polisi, mentang-mentang TNI. Orang nyenggol dikit marah dia. Wah, marah. Kadang-kadang mukul segala macam. Jangan. Siapapun dia jamaah sekalian, jangan mudah untuk itu. Kenapa? Karena kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi. Bukanlah seseorang itu hebat dikarenakan dia menang bergulat. Jadi kata Nabi, bukanlah orang yang hebat itu orang yang tatkala berantem kemudian dia memenangi pertarungan itu. Bukan itu orang hebat, kata Nabi. Innamas syadid, kata beliau, sesungguhnya orang hebat itu, kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang hebat itu, kata Nabi, orang yang mampu menahan amarahnya tatkala dia dalam keadaan marah. Marah dia, tapi mampu dia tahan, mampu dia kontrol. Nah, ini orang hebat, kata Nabi. Karena rata-rata jamaah sekalian, kalau orang itu sudah marah, enggak mandang siapa di depannya, siapa di belakangnya, siapa dia, bahkan mungkin itu adalah pamannya, mungkin itu adalah saudaranya, tidak memandang, terabas. Itu kalau orang sudah tersulut emosi, sudah tersulut amarah. Maka orang-orang yang mampu mengontrol ini jamaah sekalian, sehingga tidak menjadi perpecahan, pertumpahan darah, perpecahan suku dan lain sebagainya, tidak terjadi. Kenapa? Karena dia mampu menahan, mengontrol emosinya. Ini yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya jamaah sekalian? Siapa mereka? Orang-orang yang juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maksudnya apa jamaah sekalian? Orang-orang yang tidak menyimpan dendam. Makanya kita jamaah sekalian dilarang oleh Nabi marahan sama tetangga, marahan sama saudara, berantem sama kawan, apalagi dia sesama muslim, sama muslim ini, maka jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan lebih dari itu. Kenapa?
Kalau dia sudah sengaja, dia enggak saya maafkan itu katanya. Sampai nanti pilpres berikutnya. 5 tahun. Lama sekali dia mau maafkan tetangganya itu. Gara-gara apa? Ribut di gardu, beda pilihan. Tersulut emosi kawan ini. Udah awas katanya. Kamu enggak saya maafin 5 tahun ke depan katanya. Sampai pilpres berikutnya katanya. Ini orang kecil benar proyeknya. Enggak boleh jamaah sekalian. Karena dia akan termasuk orang-orang yang nanti qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati', kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga seorang pemutus. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Orang yang memutus persaudaraan termasuk. Gara-gara apa? Rupanya tower tetangga airnya muncrat ke teras tetangga sebelah. Akhirnya emosi dia bersumpah enggak mau negurnya. Kapan? 1 bulan katanya. Nah, ini sungguh terlalu jamaah sekalian. Memutus silaturahim. Jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Siapa yang memberi salam duluan kata Nabi atau yang menegur duluan, itulah yang terbaik di antara mereka berdua. Pak Sabta berantem sama Pak Sabto. Misalnya. 1 Sabta, Pak Sabta, 1 Pak Sabto. Berantem misalnya. Udah 3 hari nih, wadah nampaknya saya aja yang ngalah. Assalamualaikum Pak. Dia enggak mau negur, dia tidak mau menjawab, silahkan. Tapi yang menegur duluan kata Nabi, itulah yang terbaik di antara mereka berdua. Artinya yang jauh lebih mengamalkan sunnah, jauh lebih mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, itulah yang menegur duluan. Kadang-kadang kita gengsi jamaah sekalian. Kamu akhirnya ya sampai 1 tahun. Sebelah enggak mau duluan negur, sebelah juga enggak mau. Ya diam-diaman terus. Ingat kata Nabi jamaah sekalian, ada 3 golongan yang nanti salat-salat mereka ini la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang mana salat mereka tidak terangkat di atas kepalanya walaupun 1 jengkal. Sejengkal aja enggak naik. Pahala salatnya dia lakukan walaupun berjamaah apa dia sendirian, termasuk salat sunnahnya, tidak naik, tidak dicatat oleh malaikat sampai ke langit. Boro-boro mau sampai ke langit, uang 1 jengkal dari kepalanya aja enggak naik. Siapa mereka? Salah satunya mereka jamaah sekalian, wa akhawani mutasarimani, kata Nabi. 2 orang yang bersaudara, kemudian mereka berdua senantiasa ribut, senantiasa bertikai. Mereka ini sering ribut, pecah kongsi, beribut sampai setahun kemudian lebaran akur lagi, pecah lagi, berantem lagi, mereka macam-macam. Jadi orang-orang yang senantiasa menyimpan rasa dendam dalam jiwanya terhadap orang lain, itu berarti senantiasa bertikai. Maka jamaah sekalian, orang yang menjadi calon penghuni surga itu kata Allah, wal 'afina 'anil nas. Dan ini berat. Dia mampu memaafkan kesalahannya, kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada dirinya. Kalau mohon maaf, apalagi di Indonesia jamaah sekalian, gampang benar nampaknya. Habis ngina-ngina nama Nabi Muhammad kemarin, bikin podcast. Mohon maaf, saya tidak bermaksud begini-begini, selesai. Itu ya. Mohon maaf gampang jamaah sekalian. Yang sulit itu memaafkan. Tetapi dalam hal ini jamaah sekalian, kalau dalam hal agama, ini jangan macam-macam. Dalam hal agama, apabila agama kita dilecehkan, Nabi kita dilecehkan, akidah kita dilecehkan, maka marahnya kita itu justru dianjurkan. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas, agama kita dihina, dilecehkan. Karena itu adalah agama dan juga syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau gara-gara tadi ayamnya tetangga, mohon maaf BAB di terasnya tetangga sebelah, sampai mereka ribut,
Senggolan mobil sama mobil, tabrakan, ribut, berantem terus mereka. Berujung mungkin pertikaian dan lain sebagainya. Ini yang tidak dibolehkan jamaah sekalian. Tapi kalau agama kita yang dihinakan, Nabi kita dilecehkan dan lain sebagainya misalnya, maka kewajiban umat Islam itu adalah menasihati minimal orang-orang yang melecehkan tersebut. Jika tidak mau, maka jamaah sekalian, orang tersebut wajib untuk kita peringatkan dengan keras. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu bentuk loyalitas kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi dan Rasul kita boleh dilecehkan, siapapun bisa. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Nabi Muhammad digambarkan pakai sorban bom, ya kan? Kemudian menggandeng wanita-wanita yang begitu ininya, seronoknya, dilecehkan, ditempel-tempel. Maka siapa yang akan memperingatkan mereka jamaah sekalian? Kecuali kita yang benar-benar memegang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibolehkan jamaah sekalian. Sekarang Zionis sedang membombardir saudara-saudara kita di Palestina. Marah kita. Wajib untuk menghentikan kezaliman-kezaliman orang-orang Israel. Boikot produk-produk Zionis itu. Boikot produk-produk Israel itu. Jangan dibeli. Karena kita waktu membeli itu sama dengan secara tidak langsung kita sedang menyumbang untuk membeli bom, membeli bahan peledak, membeli bahan senapan yang untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka itu kenapa ulama jamaah sekalian menyerukan, mengharamkan kita untuk membeli produk-produk Zionis Israel sebagai bentuk kemarahan kita karena agresi mereka yang begitu zalim kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Ada yang mengatakan yang keempat ini jamaah sekalian, siapa mereka? Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang mengatakan di ayat ini 4 poin, ada yang mengatakan 3 poin. Siapa yang keempat di poin ini jamaah sekalian? Yaitu orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Sehingga Allah mengatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana jamaah sekalian? Yaitu orang-orang yang senantiasa rajin membantu saudara. Pokoknya berbuat baik. Bertemu dengan saudaranya, dia senyum, dia bertegur sapa. Tetangga mungkin butuh bantuan, dia bantu. Ada duri nampak di jalanan yang bisa mengganggu para pengendara, dia singkirkan. Ada mungkin banyak sampah-sampah plastik yang justru bisa membuat mampet selokan, dia buang. Pokoknya orang yang banyak berbuat kebaikan. Mungkin juga rajin berinfak, bersedekah. Pokoknya semua kebaikan, dia rajin. Maka orang ini salah satunya jamaah sekalian, orang-orang yang juga akan menjadi salah satu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang suka berbuat kebaikan, suka menolong, suka berbakti, dan lain sebagainya. Berikutnya siapa mereka jamaah sekalian? Nah ini berikutnya. Apa kata Allah? Calon-calon penghuni surga itu, yaitu orang-orang yang وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yang berikutnya, yang kelima jamaah sekalian, yaitu kata Allah, orang-orang yang telah berbuat fahisyah. Fahisyah itu jamaah sekalian berbuat keji. Berbuat keji, berbuat dosa. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bagaimana jamaah sekalian? Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri itu adalah orang-orang yang merugikan dia, merugikan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya. Apa contohnya? Orang yang tidak sholat itu sebenarnya jamaah sekalian secara tidak langsung dia sedang menzalimi dirinya. Kenapa?
karena secara tidak langsung dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Orang yang mencuri jamaah sekalian, sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena dengan mencuri itu Allah melipat gandakan dosanya, sehingga dengan mencuri itu kalau dia tidak bertaubat, maka Allah akan menyebabkan hasil dari pencuriannya itu barang yang dia curi lalu dia makan, itu akan menyebabkan dirinya diceburkan ke dalam neraka. Orang yang tidak mau berzakat itu sebenarnya adalah orang yang zalimun li nafsih, berbuat zalim terhadap dirinya. Orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau membaca Al-Quran, rugi dia, sehingga disebut dengan zalimun li nafsih. Atau kata Allah dalam kalimat ini, aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Tapi kata Allah, setelah dia berbuat munkar, berbuat keji, berbuat buruk, menzalimi dirinya, kemudian mereka ingat kepada Allah jamaah sekalian, kemudian setelah itu mereka bertaubat, mereka memohon ampun atas perbuatan-perbuatan buruknya, perbuatan-perbuatan kejinya, perbuatan yang menzalimi dirinya, lalu dia memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka orang-orang begini jamaah sekalian adalah salah satu calon-calon penghuni surga. Seperti sifatnya orang-orang yang dalam surah Az-Zariyat tadi, yaitu orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu-waktu sahur. Nah ini jamaah sekalian. Wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulanginya lagi jamaah sekalian. Taubat kemudian berhenti. Tadinya suka jual beli narkoba, konsumsi narkoba, setelah tahu dia diingatkan akan Allah, diingatkan akan dosa-dosanya, dia taubat, berhenti. Nah, maka orang-orang begini jamaah sekalian, salah satunya calon-calon penghuni surga. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Nanti kata Allah balasan mereka ampunan dari Allah dan juga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon atau karakter-karakter atau amalan-amalan orang-orang yang nanti akan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, dipersilahkan jika jamaah sekalian ada pertanyaan sembari saya minum terlebih dahulu. Monggo. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Oh sana ya? Oh iya. Siap. Ya. Oh baru satu, penasaran duanya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mestinya materi bulan depan. Diminta sekarang. Tadi baru saya jelaskan dari 3 orang yang solatnya tidak terangkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa kata Nabi? Salasatun, 3 orang. La tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 orang ini jamaah sekalian kata Nabi, salatnya tidak terangkat di atas kepalanya walaupun 1 jengkal. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, seseorang yang memimpin suatu kaum. Entah dia di sini memimpin salat atau memimpin masyarakat. Pemimpin. Entah dia presiden, entah wakil presiden, entah gubernur, entah dia wali kota, bupati, entah dia camat. Mimpin, entah dia kepala dinas, pokoknya pemimpin.
Tapi apa yang terjadi? Wahum lahu karihun. Orang yang dia pimpin ini benci sama pemimpinnya. Benci. Masyarakat benci sama presidennya. Masyarakat benci sama gubernurnya. Masyarakat benci sama wali kotanya, sama camatnya. Kenapa? Tapi kebencian mereka ini beralasan jamaah sekalian. Karena alasan syariat atau syar'i. Bukan hanya sembarang benci. Karena mungkin dia beda suku. Bukan. Tapi jamaah sekalian mungkin karena pemimpinnya ini adalah orang-orang yang suka berbuat fasik. Berbuat dosa. Pemimpinnya apa? Gubernurnya suka ngedugem. Ya, katanya, gimana gubernur suka ngedugem? Ada gubernur suka ngedugem. Laporan dari anak buahnya. Wah, pulang jam 2 malam ngedugem terus. Dugemnya di mana? Teluk Betung. Sering gitu. Ada bupati pun begitu. Bupatinya, wah, suka ngakai apa namanya itu untuk narkoba, sabu. Wah. Masyarakat enggak ikhlas masyarakat pimpin orang begini nih. Nah itu salah satunya. Atau seorang imam yang imamin salat tapi makmumnya itu enggak setuju, enggak ikhlas diimami orang begini. Kenapa? Orang bacaannya hancur jadi imam. Orang bandar narkoba tahu-taunya jadi imam. Datang-datang, mentang-mentang duitnya banyak. Bandar narkoba banyak duitnya. Jadi imam dia. Segan semua yang lain. Tapi dalam hati enggak senang. Nah, ini jamaah sekalian. La tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Bisa tidak terangkat pahala salatnya walaupun di atas kepalanya sejengkal. Nah, itu pertama, Pak. Yang kedua siapa? Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, wanita atau istri yang tidur dalam kemurkaan suaminya. Artinya apa jamaah sekalian? Ini istri mungkin tidak taat kepada suaminya. Atau mungkin istri ini melanggar perintahnya Allah dan Nabi-Nya. Sehingga dibenci oleh suaminya, dimarahin dia. Suruh pakai jilbab, enggak pakai jilbab. Suruh nutup aurat, enggak nutup aurat. Suruh jaga harta, suaminya lagi safar, malah dia kemana-mana, marah suaminya. Nah, maka orang begini, wanita ini jamaah sekalian, bisa jadi solat-solat yang dia lakukan itu tidak terangkat. Selama suaminya masih memarahi dirinya. Nah, makanya para suami hati-hati kalau marahin istri. Jangan istrinya sholat nggak terangkat gara-gara belum dimaafin sama suaminya. Itu. Jangan lama-lama marahin istri. Nah, cukup sejam aja selesai. Nah, jangan sampai masuk ke sholat berikutnya. Marahin isya, subuh belum dimaafin. Sampai 3 hari berikutnya belum dimaafin. Kasihan istri kita. Nah, itu. Kalau marah itu sejam aja cukup. Mau ribut. Dah. Keluar yang mau keluar dulu, nanti balik lagi. Maafan. Nah, itu. Kenapa jamaah sekalian? Khawatir. Nanti. Ya, dosa besar istri kita. Karena melanggar apa yang disyariatkan oleh agama ini. Kemudian suaminya pun memurkai dirinya, membenci dirinya. Itu jamaah sekalian. Jadi itu Pak. 3 itu orang-orang yang tadi yang terakhir wa akhawani muttasarimani. 2 orang bersaudara yang mereka sering bertikai. Senantiasa bertikai. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan yang lain. Masih ada Pak? Kita azan jam berapa? Oh ya, sudah masuk berarti ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di waktu maghrib ini, semoga bermanfaat. Kepada Allah kita memohon ampun dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi amal soleh kita. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.